Haleluya, puji Tuhan. Ya. Tuhan berkata kepada Abram, I am your shield. Ya. Yang terdapat di dalam Kejadian 15. Dasar dari segala yang kita jalani hari ini adalah ketika perjumpaan Tuhan dengan Abram. Ya. Tentunya ketika Tuhan berjumpa dengan Abram, Tuhan sudah memilih ya, dari sekian banyak orang yang pada saat itu dipilihnya seorang yang bernama Abram. Dan yang dipilih Tuhan ini bukan seorang yang muda, bukan seorang yang masih muda seperti kalau selanjutnya Tuhan memilih Daud yang masih muda, Yusuf yang masih muda. Tetapi yang dipilih yang pertama kali adalah seorang Abram yang sudah lanjut usia. Yang usia 70 itu sudah dibilang lanjut. Ya, di sini belum ada yang 70. Pak Alexander baru mau 69 ya. Tahun ini baru 70? Enggak, belum. Tahun depan. Oke. Tahun ini 70. Oke. Iya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Tuhan memilih seorang yang bernama Abram ini lebih dari umur 70 pada saat itu. Dan janjinya turun ketika dia berusia juga lanjut 75. Dan dia bukan seorang yang memiliki anak yang banyak. Anaknya tidak ada. Tidak memiliki anak. Tetapi janji Tuhan kepadanya luar biasa. Dia berkata bahwa aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Abraham dipanggil keluar dari keluarganya, dikatakan aku akan menjadikan kamu menjadi bangsa yang besar. Dari seorang yang lanjut usia, istrinya juga lanjut dan dia tidak mempunyai keturunan. Tuhan berkata, aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Apa yang dikatakan Tuhan pada saat itu sangat tidak masuk akal. Apa yang dikatakan Tuhan saat itu sangat tidak sesuai dengan keadaan. Tapi itu perkataan firman Tuhan. Itu adalah word of God, firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa masuk dalam akal manusia. Tidak akan pernah bisa masuk dalam akal manusia. Tapi kalau perkataan yang kita dengar itu yang masuk akal dalam pikiran manusia, yang bisa katakan, oh iya betul, amin. Memang itu dilihat keadaannya, oh ya memungkinkan hal tersebut terjadi. Nah itu bukan firman Tuhan. Itu bukan berasal dari Tuhan. Setiap perkataan yang bisa diterima oleh manusia, itu adalah perkataan dari manusia itu sendiri. Namun suatu perkataan yang tidak bisa diterima oleh akal budi pikiran manusia, itu hanya berasal dari Tuhan. Dan itulah baru dikatakan firman Tuhan. Amin. Tuhan menyampaikan kepada Abram, akulah perisaimu, jangan takut, akulah perisaimu. Coba kita buka lagi dalam Kejadian 15 ayat 1. Kita buka dalam Kejadian 15 ayat 1. Setelah kejadian, setelah Abram berperang, Tuhan datang kepada Abram dalam suatu visi, dalam suatu vision, dalam suatu penglihatan. Tuhan menampakkan dirinya dan Tuhan berkata, "Fear not, Abram, I am your shield, your abundant compensation, and your reward shall be exceedingly great." Jangan takut, Abram, akulah perisaimu. Akulah perisaimu. Tuhan berkata mendatangi Abram pada saat itu setelah Abraham selesai berperang. Kenapa kok sebelum
Abram berperang, Tuhan tidak muncul. Tapi setelah Abram mengalahkan raja-raja itu, baru Tuhan berkata, jangan takut, akulah perisaimu. Padahal perisai ini, a shield is for a warrior. Perisai itu hanya bagi untuk seorang yang berkata pejuang. Untuk seorang prajurit pejuang, itu baru dibutuhkan perisai. Nah, kalau Abraham sudah selesai mengalahkan raja-raja, baru Tuhan datang berkata, aku perisaimu. Saudara bisa berkata, terlambat Tuhan. Bukannya dari kemarin-kemarin mestinya engkau berkata, aku perisaimu ketika aku mengalahkan, berperang melawan Kedorlaomer. Tapi Tuhan tetap berkata, akulah perisaimu. Karena justru dia melihat Abraham ini adalah seorang warrior, seorang pejuang yang mau berperang. Maka itu dia memerlukan perisai. Saudara tidak bisa berkata, aku memiliki perisai dari Tuhan. Kalau engkau bukan seorang warrior, kalau engkau bukan seorang pejuang, engkau tidak memerlukan perisai. Betul? Buat apa kalau engkau enggak berjuang, kalau enggak berperang, engkau buat apa memerlukan perisai? Perisai itu adalah salah satu dari senjata daripada seseorang yang berperang. Itu adalah perisai. Tapi kalau engkau bukan seorang prajurit, seorang pejuang, untuk apa engkau memiliki perisai? Setelah Tuhan melihat Abraham ini mau berperang, mau menyelamatkan orang, mau menyelamatkan sanak keluarganya, dan Tuhan bisa melihat ini adalah seorang yang mau berjuang, ini adalah seorang yang mau fight. Oleh karena itu Tuhan berkata, jangan takut, aku memberikan kepadamu perisai, dan akulah perisai itu. Jadi yang pertama, kalau engkau adalah seorang pejuang, seorang prajurit, engkau pasti menerima perisai daripada Tuhan. Tapi kalau engkau orang yang tidak mau berjuang, tidak mau memperjuangkan kerajaan surga, tidak mau berperang, maka engkau gak perlu perisai, dan itu tidak akan turun kepadamu. Kalau engkau tidak mau perang ya, untuk kerajaan surga, maka tidak perlu perisai itu diturunkan kepadamu. Perisai itu akan nyata dalam kehidupan kita kalau kita ini mau berperang. Ya. Banyak sekarang orang yang tidak mau berperang. Jadi buat apa dapat perisai? Maunya yang enak, karena ketika mendengar kata perang, aduh menyeramkan, aduh bagaimana orang kok disuruh perang. Itu kan menakutkan, bisa-bisa mati, bisa-bisa habis. Kalau bisa tidak ada peperangan, kalau bisa tidak perang, begitu ya Pak Kris? Kalau begitu tidak akan menerima perisai. Dan Tuhan tahu ketika dia melihat Abraham ini mau memperjuangkan sanak keluarganya, memperjuangkan ketika sanak keluarga ini ditawan, dia mau berperang. Dari situ dia melihat ada orang yang mau berperang. Nah, orang inilah yang butuh perisai itu, dan aku akan menyampaikan kepada dia bahwa akulah perisai itu. Amin. Saudara mau berperang? Amin. Kalau saudara seorang prajurit, seorang warrior, seorang pejuang, maka engkau membutuhkan perisai itu. Siapa yang membutuhkan perisai? Engkau perang ya, gak loyo, gak tiduran di rumah, gak males-malesan. Namanya prajurit itu selalu siap siaga, siap sedia, terus membawa perisai, membawa senjatanya. Jadi perisai ini hanya diperuntukkan untuk seorang pejuang saja. Bila kita bukan seorang pejuang, maka kita tidak perlu perisai, di skip. Tapi saya percaya setiap daripada kita adalah seorang pejuang. Amin. Untuk kerajaan surga. Oleh karena itu Tuhan katakan, fear not, I am your shield. Jangan takut, akulah perisai. Lalu perisai yang seperti apa yang Tuhan berikan?
Coba kita buka di dalam Efesus 6. Ayat 10 hingga 19 hingga 20. Efesus 6 ayat 10 hingga 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Hari ini kita hanya membahas di yang ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai bukan sembarang perisai, bukan hanya sekedar perisai, bukan hanya sekedar tameng, tapi yang harus kita kenakan, yang kita terima dari Tuhan. Seperti Abraham menerima perisai dari Tuhan, apa? Perisai iman. Bukan sekedar perisai untuk melindungi diri. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, I am your shield, maka ketika kita baca selanjutnya di bawahnya, setelah Abraham dibawa pergi keluar dari tenda, ditunjukkan bagaimana nanti yang akan Tuhan kerjakan. Suruh melihat yang sudah Tuhan kerjakan, yaitu penciptaan bintang-bintang di langit. Kemudian ketika Tuhan berkata, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar, keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang yang di langit. Nah, untuk bisa melihat itu, Abraham butuh iman. Abraham butuh perisai itu. Sehingga ketika Tuhan berkata, akulah perisaimu, jangan takut. Ketika kamu melihat itu semua, maka Abraham sudah menerima perisai iman itu. Ketika dia melihat, jadi dia menjadi apa? Percaya. Karena Abraham sudah menerima perisai iman. Jadi kepada Abraham ini pun Tuhan berikan bukan sekedar perisai hanya untuk tameng begitu saja, tapi khusus. Karena berkata, I am your shield. Berarti imanku yang aku berikan kepadamu. Dan itu Abraham menerimanya. Maka ketika dia melihat keluar dan mendengar perkataan Tuhan tentang begitu banyaknya nanti keturunannya seperti bintang di langit, maka timbul di dalam hatinya percaya. Karena imannya Tuhan diberikan kepada Abraham.
demikian juga kepada saudara dan saya. Yang diberikan bukan hanya sekedar tameng, hanya bukan sekedar perisai, tapi perisainya dia, artinya imannya dia yang diberikan kepada kita. Kalau kita baca tadi di Efesus 6, dalam segala hal pergunakanlah perisai iman. Imannya siapa? Imannya Tuhan yang kita pergunakan. Perisai iman dari Tuhan itu yang kita pergunakan. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, di dalam konteks ini, perisai di sini seperti yang disampaikan adalah tentang pada zaman dahulu ketika bangsa Romawi, ya, orang Roma itu berperang, ya, mereka ada perisai. Perisainya itu bentuknya kotak, ya, kotak besar. Dan dibuat bingkainya tuh dari besi. Ya, bingkainya ada di besi semuanya. Dan kemudian ada layer-layer dari leather, dari kulit binatang itu semua ditumpuk dan banyak, tebal sekali. Kulit binatangnya ditumpuk semua. Disusun, tumpuk. Ya. Dan ketika seorang prajurit ini mau berperang, maka perisai itu akan direndam di air. Direndam berhari-hari di air. Nah, ketika air itu masuk di kulit, itu meresap masuk di kulit. Saudara bayangkan, itu tumpuk-tumpuk kulit yang dilapisin seperti itu, kemudian direndam di air, ya, kemudian diangkat, berat nggak? Karena airnya ini, saudara pernah mencuci pakaian pasti kan? Lebih berat daripada pakaian yang belum dicuci kan? Karena ada airnya. Nah, ini perisai untuk berperang itu yang akan dibawa atau prajurit itu berat karena mengandung air yang banyak sekali. Untuk apa? Supaya ketika perisai itu dipergunakan dan ada panah api dari lawan, api itu langsung padam. Api kena air langsung padam. Bisa ngerti saudara? Nah, itu berat. Itu harus di-carry, harus dibawa, dipergunakan, dibawa terus oleh prajurit itu. Bukan tameng yang ringan yang kemarin pernah disebutkan oleh Pak Budi, yang berupa lingkaran bulat itu, yang sering dipakai oleh Wonder Woman, ya kayak gitu, cuman bulat begitu aja, cuman cis begitu, ya kayak gitu, yang kayak gini begitu aja. Tapi ini yang besar dan itu direndam di air. Bayangin tuh beratnya kayak gimana. Dan lagi pada saat berperang itu berjalan saudara, nggak ada mobil tank gitu, nggak ada. Semua jalan, jadi bawa itu semua berat itu harus dibawa terus. Itu perisai. Perisai iman seperti itu. Dilapis, direndam air. Kalau cuman tameng biasa, tembus, panah itu akan tembus. Tapi karena ada air, panah api kayak gimana pun langsung padam, tidak bisa tembus. Nah, ini dikatakan perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Dalam keadaan apapun perisai iman itu dipakai. Coba kita buka dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak akan berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, datang mencari Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa ketika orang itu sungguh-sungguh mencari Allah, maka Allah memberikan upahnya kepada orang itu.
perkataannya sama ketika Tuhan menyampaikan kepada Abraham. I am your shield. Akulah perisaimu. Upahmu besar. Upahmu akan besar. Setiap orang yang menerima perisai Tuhan akan menerima upah. Setiap orang yang menerima perisai iman itu akan menerima upah. Iman yang seperti apa? Iman yang percaya kepada Tuhan. Iman yang percaya, bukan iman yang ya aku percaya, tapi iman siapa? Iman daripada Tuhan. Kita tidak akan bisa percaya kalau kita tidak menerima iman dari Tuhan, saudara. Kalau bukan Tuhan memberikan naruh iman kepada kita, maka kita tidak akan menjadi percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan tadi di Efesus, pergunakan perisai iman yang sudah kau terima dari Tuhan Yesus. Sampai hari ini kita ada di sini, kita bisa percaya mengaku pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Karena Tuhan sudah memberikan perisai iman itu kepada kita. Sehingga kita bisa mengakuinya bahwa Dia adalah Tuhan dan perisai kita. Berarti di dalam perisai itu ada iman. Kepada ditujukan hanya dipakai untuk seorang pejuang, warrior. Tapi ada iman. Jadi perisai, di dalam perisai itu harus mengandung iman. Bukan iman hanya sekedar oke, aku percaya. Tapi iman yang berasal dari Tuhan itu sendiri barulah menjadi perisai yang dapat memadamkan panah dari si jahat. Ya, bukan hanya tameng, tapi iman daripada Yesus Kristus itu yang bisa memadamkan dari si jahat. Kalau tadi kita baca di Ibrani, tanpa iman tidak bisa kita berkenan kepada Tuhan. Harus memiliki iman. Tapi ada juga di dalam Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bangsa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi berarti ada yang berkata, kalau gitu buat apa? Beriman, percaya tapi gak ada perbuatan. Berarti yang penting perbuatannya. Kita melakukan berbuat supaya kita dibenarkan. Tidak juga demikian, karena ini ada konteksnya dengan yang lain. Bukan hanya sekedar percaya saja, tapi tidak ada yang dilakukan. Tidak ada bukti, tidak ada yang dilakukan. Bukan iman yang kosong. Tadi saya katakan bukan perisai yang kosong, tapi perisai iman. Iman bukan imannya kita, tapi iman daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Diambil contoh lagi yaitu Abraham. Abraham dikatakan tadi ketika Abraham melihat bintang yang di langit itu begitu banyaknya, kemudian Tuhan berkata bahwa keturunanmu nanti akan seperti bintang yang di langit. Sedangkan yang dia lihat dalam kehidupannya tidak ada. Satu anak pun tidak ada. Bahkan ketika dia melihat dirinya sudah lanjut, itu hal yang tidak mungkin. Tetapi ketika dia melihat itu semua dan dia menerima iman perisai dari Tuhan, maka barulah dia bisa
percaya. Kita lihat selanjutnya dalam kehidupannya. Apakah besoknya langsung dia memiliki anak? Enggak. Apakah lusa, setahun lagi, 2 tahun lagi? Tidak. Ketika dia menerima perisai iman itu, enggak langsung dia memiliki anak. Ketika dia menerima perisai itu, iman itu, tidak langsung dia memiliki keturunan seperti banyaknya bintang di langit. Membutuhkan waktu berapa? 25 tahun. Tidak langsung. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tetap apa? Kosong dong berarti imannya dia. Berarti perisai itu mungkin orang mana? Ada yang berkata, mana? Mungkin ada yang tahu tentang janji Tuhan kepada Abraham bahwa kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Mungkin hamba-hambanya dengar, hamba-hambanya tahu ketika Tuhan berjanji demikian kepada Abraham. Dan Abraham menceritakan mungkin. Bujang-bujangnya tahu, hamba-hambanya tahu bahwa Abraham nanti akan menjadi bapa banyak bangsa. Mereka juga bisa akan berkata, mana orang setua ini gak punya anak? Oh kita ini hamba-hambanya, kita ini yang bakalan terima itu warisannya. Para hamba-hambanya sudah mulai bersaing. Lu enggak, aku yang paling setia, aku yang pasti terima itu warisan dari Bapak Abraham. Semua lagi bersaing semuanya. Karena sampai 20 tahun enggak ada juga anak yang muncul. Pasti sesama hamba-hamba itu berkata, siapa yang setia nih kepada Abraham, itulah yang jadi ahli warisnya. Mereka akan bersaing gitu mungkin. Atau ada juga yang berkata, bohong tuh. Mana katanya janjinya mau jadi bapak banyak bangsa. Mana? Abraham juga mungkin sempat dikata-katai, dihina. Sudah tua, tambah tua. Mana enggak ada. Kosong imannya. Tanpa perbuatan iman itu kosong. Lalu apa ketika Abraham menerima perisai iman itu? Apa yang dia lakukan ketika dia menerima iman itu? Apakah dia cuma tidur, makan, tidur? Ya karena dia usia lanjut. Dia sudah tidak melakukan apa-apa lagi. Apakah cuma begitu aja? Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Tetapi Abraham bukan berarti dia tidak berbuat apa-apa. Yang dia lakukan adalah dia tetap terus percaya kepada Tuhan. Dia tetap terus percaya kepada Tuhan. Dan itu merupakan suatu apa? Perbuatan imannya dia. Itu nampak di dalam kehidupannya dia. Ada hambanya yang nyeletuk, mana Bapak Abraham? Janjinya Tuhanmu mana? Dia berkata, pokoknya Tuhan berjanji. Aku menjadi bapa banyak bangsa. Aku memiliki anak. Pokoknya Tuhan berjanji. Tapi mana? Dan Abraham berkata, tetap dia setia. Tetap dia taat. Nah itu adalah tindakan daripada iman tersebut. Kalau hanya sekedar orang yang berkata, aku memiliki iman, tapi dia tidak ada tindakan, juga kosong. Tindakannya apa? Yaitu tidak ada ketaatan. Tidak memiliki ketaatan, tidak memiliki kesetiaan. Maka itulah yang dikatakan iman yang kosong, tidak ada tindakan. Mungkin ketika dia menantikan, sepertinya doing nothing, tidak melakukan apa-apa. Tapi di dalamnya dia taat, dia setia, dia taat menunggu janji Tuhan. Dia setia, tetap setia menunggu janji Tuhan. Nah itu suatu tindakan iman. Yang percaya katakan amin. Bukan ketika dia membantu Tuhan, itu adalah perbuatan. Dan itu yang menyebabkan kesalahan di dalam kehidupannya. Ketika dia membantu Tuhan, ketika dia mengiyakan saran dari istrinya untuk menghampiri Hagar, itu bukan perbuatan dari iman. Itu adalah tindakan yang bodoh dari Abraham. Bukan tindakan iman, bukan membantu Tuhan.
Tapi tindakan iman yang dilakukan oleh Abraham adalah ketaatan, ketaatan, kesetiaan, ketaatan, kesetiaan, ketaatan, kesetiaan. Itu adalah tindakan yang dia lakukan. Jadi kalau saudara ada yang bertanya atau ada yang mempertanyai kepada saudara, buat apa beriman? Lakukan sesuatu. Seperti yang disampaikan di sini. Di Yakobus 2:14. Apakah gunanya saudara-saudara jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin juga ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kalau orang berkata, gak usah beriman, lakukan aja, berbuat aja, yang penting berbuat baik, yang penting berbuat baik. Tidak bisa. Yang benar adalah bukan hanya sekedar beriman saja tanpa ada perbuatan. Kemudian setelah beriman, kemudian dia tidak taat. Tidak taat akan janji Tuhan. Dia tidak setia. Tidak setia. Nah, itu bukan perbuatan. Tapi Yakobus berkata, aku akan menunjukkan bagaimana imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dari apa? Dari ketaatannya dia, dari kesetiaannya dia. Itu kelihatan imannya. Abraham pada saat itu tidak memiliki apa-apa, tidak bekerja apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, tidak punya apa-apa yang bisa dia tunjukkan. Mungkin orang lain berkata tidak melakukan apa-apa, cuman percaya saja, percaya saja. Kita buka dalam Roma 4. Roma 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak tertulis untuk Abraham saja,
tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Tidak ada dasar. Jadi ketika dia menerima perisai iman itu, dia menerima perisai iman daripada Tuhan, iman dari Tuhan. Perbuatannya dia tidak ada, mungkin orang lain tidak melihat dia melakukan apa. Kalau sekarang mungkin ketika orang menerima janji, kamu akan punya anak. Kemudian dia percaya, lalu dia perbuat apa? Ke dokter, cek. Suami istri dicek kesuburannya. Kemudian setahun 2 tahun enggak lagi. Dia ke dokter lagi. Oh, usaha apa? Oh, ini lagi pakai inilah, pakai ini segala macam. Itu perbuatan. Kita percaya kepada Tuhan tapi tetap ada perbuatan. Oh, kalau kata dokter, semakin sering ke dokter, semakin banyak perkataan dokter yang keluar. Oh, ada kekurangan di sini, ada sakitnya di sini, ada kelemahan di sini. Maka semakin banyak kekurangan yang keluar. Oh, ini harus diambil, ini harus dilakukan ini. Itu yang terjadi. Itu perbuatan kan? Ya. Tapi imannya di mana? Tidak ada. Tapi Abraham tidak melakukan itu. Abraham tidak lari ke sana kemari cari siapa yang bisa membuat kesuburan bagi Sarah. Tidak. Dia tidak mencari kesuburan untuk Sarah. Atau tidak mencari siapa yang bisa membuka rahimnya Sarah. Tidak. Mungkin pada saat itu Abrahamnya diam di kemahnya. Tidak melakukan seperti itu. Tapi bukan berarti Abraham tidak berbuat. Berarti dia tidak ada tindakan di dalam imannya. Tindakan di dalam iman itu bukan secara fisik, saudara, saja. Tapi yang terutama ada di dalam hatinya dia. Ketika dia bertindak mengambil keputusan, aku percaya. Tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada fondasi untuk berharap. Tapi Abraham tetap berharap. Abraham tetap percaya. Nah, itu merupakan act of faith. Ada suatu tindakan dalam iman. Bukan lari ke sana ke sini. Bukan cari pertolongan ke sana ke sini. Itu bukan perbuatan. Itu bukan tindakan iman. Kalau sekarang, zaman sekarang pasangan muda, pasangan mungkin yang sudah tua mungkin ya, lalu dapat firman, kayak gini, dia langsung lari ke sana ke sini cari itu siapa yang bisa. Sudah bertahun-tahun cari kok belum ada nih. Berdoa juga belum, coba dah kita ke dokter, ini katanya bisa, ini bisa, dokter itu bisa, pakai ini bisa. Mereka akan lari mencari ke sana. Betul? Itu perbuatan dong. Kalau iman saja tanpa perbuatan mati. Kita percaya Tuhan akan memberikan, tapi kita harus berbuat. Kita harus kita harus bertindak. Tindakan yang dikatakan di Yakobus, iman tanpa perbuatan, itu bukan tindakan secara fisik saja, tapi tindakan di dalam manusia roh. Tindakan di dalam aktivitas di dalam imanmu, itu adalah tindakan yang dilihat Tuhan. Dan ketika itu hidup, nah itulah yang menghidupkan. Roh itu yang menghidupkan. Manusia roh itu yang bertindak. Manusia roh itu yang menghidupkan. Abraham rohnya tidak mati. Walaupun fisiknya sudah lanjut, badannya sudah lemah 100 tahun. Tapi rohnya, manusia rohnya tidak lemah, tidak mati. Terus aktif, terus bertindak, terus bertindak. Terus percaya, terus setia, terus percaya, terus setia, taat, setia. Nah, itu adalah perbuatan. Amin. Jadi jangan salah comot ambil ayat. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Terus tetap langsung dibuat slogan begitu saja. Dalami arti daripada perkataan tersebut. Iman tanpa perbuatan apa? Perbuatannya adalah ketaatan dan kesetiaan. Perbuatannya adalah ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan itu di mana? Di dalam manusia rohmu terlebih dahulu. Kemudian itu akan keluar nampak di dalam fisikmu.
Orang berkata aku percaya kepada Tuhan Yesus tapi tidak taat. Banyak kan? Orang percaya aku percaya pada Tuhan Yesus tapi tidak setia. Banyak. Loh, aku tetap melayani Tuhan. Aku tetap taat, tetap melayani Tuhan. Tapi ketaatan ketika mendengar perintah Tuhan itu tidak dilakukan. Itu sama, tidak melakukan tindakan iman. Abraham tidak. Dia imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tidak ada dasar. Tidak ada fondasi lagi. Mungkin pada saat pertama dia memiliki fondasi dasar untuk percaya. Setahun dia percaya. 2 tahun dia percaya, ada fondasi kuat. Oh, aku masih kuat, masih bisa. Bentar. Aku berdoa percaya bentar lagi. 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Mulai keropos fondasi. Mulai tidak ada dasar lagi. 15 tahun mulai terasa badan mulai sakit-sakit semua. 20 tahun mulai terasa punggung mulai bungkuk begini. 25 tahun mulai terasa melihat istrinya mulai kerut semuanya, mulai ini loyo kerasa. Fondasinya sudah tidak ada. Sedangkan dia melihat hamba-hambanya semakin berkembang, semakin punya anak banyak. Dia pelihara tuh hamba-hambanya banyak. Tapi dia semakin kurus mungkin, semakin tua, semakin gak bisa. Minum aja mesti dibawain kali seperti itu. Dituntun, istrinya seperti itu. Lalu dasarnya di mana? Fondasinya di mana? Tapi dia tetap bertindak. Bukan bertindak. Ayo Sarah, sekarang. Mesti seperti itu ya. Sekarang waktunya ini. Ayo Sarah, ayo. Dia datengin Sarah terus. Bukan bertindak seperti itu. Tapi tindakan di dalam iman. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap taat percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar pengharapan. Tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Saat ini tidak ada dasar berharap bagi saya. Tidak ada lagi dasar mengharap dari saya di sini. Tapi saya tetap berharap kepada Tuhan. Saya tetap percaya ke janji Tuhan. Tuhan berkata kepada Opa Abraham Alexander Putra bahwa tempat ini, menara doa ini akan menjadi besar, akan menjadi banyak, akan menjadi menggetarkan. Dan saya percaya janji itu. Walaupun sekarang tidak ada dasar untuk berharap untuk itu. Tidak ada apapun. Tidak memiliki apapun juga. Tapi saya bertindak di sini. Faith saya aktifkan. Tindakan iman. Bukan muteri keliling-keliling saja. Tapi di sini taat setia, taat setia, taat setia itu merupakan tindakan. Ketaatan ini penting saudara. Kalau engkau taat dalam hal yang kecil, engkau akan bisa taat yang hal besar. Kalau dalam hal kecil aja engkau nggak taat, nggak akan bisa dalam hal yang besar. Dan kesetiaan yang dilakukan oleh Abraham itu berbicara tentang kasihnya dia. Mungkin pada saat itu dasar imannya sudah goyah. Sudah tidak ada fondasi iman lagi. Melihat fisik sudah tidak ada. Kemudian ketika dia lihat gak ada lagi pengharapan. Tapi dia tetap pengharapan. Karena pengharapan tetap percaya. Tapi yang bisa membuat dia tetap percaya apa adalah kasihnya Tuhan kepada dia. Kasihnya dia kepada Tuhan. Itu yang membuat dia tetap percaya. Amin. Ketika saat ini tidak ada dasar lagi dalam kehidupanmu. Imanmu mungkin digoyah dengan keadaan sekarang. Dengan kekurangan. Dengan kesempitan. Dengan masalah. Tidak ada dasar lagi. Percaya lagi, gak ada. Pengharapan itu merupakan sahu. Dilemparkan ke dasar laut. Gak bisa, siapa yang bisa melihat dasar laut? Gak ada. Jadi kelihatannya udah deh pokoknya pengharap aja, berharap. Tapi yang bisa untuk engkau tetap berharap itu apa? Love, kasih.
kasih dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Abraham, I am your shield, itu muatannya adalah iman, harap, dan kasih. Itu ada di perisai Tuhan itu. Amin. Gak cuman iman tok. Makanya Yakobus berkata, kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena iman yang kosong, tidak ada kasih, tidak ada pengharapan, itu pasti mati. Tapi kalau engkau memiliki kasih, itulah yang menghidupkan. Abraham bisa tetap bertahan menunggu janji Tuhan karena dia melihat kasihnya Tuhan dalam kehidupannya dia. Dan dia mengasihi Tuhan sehingga dia percaya bahwa ia menerima janji Tuhan itu. Perisai hanya untuk seorang pejuang. Kalau saudara bukan pejuang, engkau tidak akan memiliki perisai itu. Dan perisai yang apa? The shield of faith. Perisai iman. Dan di dalam perisai iman itu apa? Ada iman, harap, dan kasih. Dan iman dan harap dan kasih itu adalah firman Tuhan ini. Word of God. Firman Tuhan itu adalah iman, harap, dan kasih. Ketika dia menerima perisai itu, dia menerima firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu yang menghidupkan. Firman Tuhan itu yang menghidupkan. Ketika saudara mendengar janji Tuhan, itu firman Tuhan. Pegang itu janji Tuhan. Seperti Abraham memegang janji Tuhan. Janji Tuhan yang dia pegang. Walaupun secara fondasi, secara tubuh fisik sudah gak ada dasar lagi, tapi dia pegang tuh janjinya Tuhan. Firmannya Tuhan. Iman, harap, dan kasih. Itu yang dia berikan kepada kita sebagai suatu perisai. Seperti tadi saya katakan, perisai itu harus direndam di air. Air adalah firman Tuhan. Air adalah Roh Kudus. Ya. Ada yang pada saat itu adalah seperti tadi saya katakan harus direndam di air. Ada perisai yang harus diurapi, diminyai dengan minyak supaya menjadikan licin perisai itu. Semuanya adalah berhubungan dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Jadi kalau engkau menerima perisai, bukan hanya sekedar, oh ya sudah ini perlindunganku. Tapi apa? Apa itu perlindunganmu? Perlindunganmu adalah firman itu. Dan firman itu harus masuk di dalammu. Dan kalau masuk di dalam firman itu, maka itu menjadi perisai bagimu. Kalau engkau hanya cuman percaya firman Tuhan, tapi engkau tidak masuk di dalam firman tersebut, tidak direndam di dalam air tersebut, tidak diminyai perisaimu, maka itu tidak akan bisa memadamkan panah api si jahat. Perisai itu harus direndam. Engkau harus direndam dalam firman-Mu, firman Tuhan. Engkau harus dimasukkan, dimandikan setiap hari oleh firman Tuhan, disucikan oleh firman Tuhan. Harus terus berendam di dalam Roh Kudus, harus terus berendam masuk di dalam firman Tuhan. Dan itu baru menjadi perisaimu. Amin. Dan ketika perisai itu kau bawa, panah api si jahat gak akan bisa memadamkan. Amin. Nah sekarang saya baru masuk. Kita buka dalam Matius 16. Saudara pikir cuman Abraham yang membutuhkan menerima perisai. Tuhan Yesus pun menerima perisai. Tuhan Yesus pun harus menerima perisai tersebut. Perisainya apa? Kita buka Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem
dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Yesus pun membutuhkan perisai. Yesus membutuhkan perisai. Perisai yang Yesus butuhkan bukan perisai seperti yang tadi saya katakan, kotak begitu. Tapi perisai Yesus adalah kayu salib itu. Kayu salib itu adalah perisai daripada Yesus Kristus untuk menahan serangan dari iblis. Makanya Yesus menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya dengan terbuka. Bahwa dia menyatakan bahwa aku harus mati. Harus dibunuh. Tapi dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, di sini tampillah seorang yang mau menjadi perisainya Tuhan. Petrus mencoba membantu Tuhan. Dia menjadi perisainya Tuhan dan berkata, jangan Tuhan, itu tidak akan sekali-kali terjadi bagimu. Allah tidak mengendakinya. Ketika Yesus menyatakan bahwa aku mau dibunuh nih, dia Petrus berusaha untuk memberikan perisai, memberikan tameng dengan berkata, jangan Tuhan, gak akan terjadi. Ini perisainya. Dia mau menjadikan dirinya sebagai perisai bagi Yesus. Tapi Yesus berkata, get behind me Satan. Enyahlah engkau iblis. Karena engkau memikirkan bukan yang dari Allah, tapi memikirkan yang dari manusia. Engkau batu sandungan, bukan perisai. Seringkali kita mau membantu Tuhan seperti Petrus. Kalau kita sudah menerima perisai, kenapa kita harus mengalami penderitaan? Kalau kita sudah menerima perisai Tuhan, kenapa kita harus masih menerima penderitaan? Bukankah tadi perisai itu sebagai tudung, sebagai perlindungan? Tapi perisai yang Tuhan pikul dan yang Tuhan mau kita pikul sekarang ini, bukan perisai yang tadi yang dipakai untuk prajurit itu. Bisa ngerti saudara? Yaitu perisai ketika apa? Yang bisa memadamkan panah si jahat. Kayu salib memadamkan panah si jahat. Ketika Yesus mau mati di kayu salib, terikat dan mati di kayu salib, iblis sudah tidak bisa memanah lagi. Amin. Itu adalah perisainya dia. Tapi Petrus pura-pura dia mau jadi pembelanya Tuhan. Seakan-akan dia mau menjadi perisainya Tuhan dengan berkata, enggak akan terjadi Tuhan. Karena engkau dikasihi Tuhan. Karena engkau maha tinggi, kau adalah Mesias, itu enggak akan terjadi Tuhan. Justru Tuhan berkata, kamu batu sandungan bagiku, bukan perisaiku. Kamu batu sandungan. Dan Tuhan tegaskan
untuk kita semua saat ini. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, sini siapa murid-murid Tuhan Yesus? Yang merasa murid Tuhan Yesus siapa? Angkat tangannya mulai ragu-ragu. Siapa yang murid Tuhan Yesus di sini? Oke. Berarti ini kata-kata ini untuk saudara nih. Ayat 24 kita baca. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekali lagi dengan suara keras, Matius 16 ayat 24. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tadi kita baca bahwa pergunakanlah perisai iman dalam segala waktu. Angkat, terjemahan bahasa Inggrisnya lift up. Angkat perisai itu. Ya kalau perisai ditidurin terus bukan perisai saudara, betul kan? Perisai harus diangkat begini. Kalau perisai kita bawa kayak bawa keranjang gitu, bukan perisai. Jadi perisai itu harus apa? Diangkat begini, betul kan? Demikian juga Yesus katakan sekarang perisai yang harus kau bawa bukan keranjang begitu, bukan perisai itu untuk kau bawa kemana-mana. Dia sendiri sudah menjadi perisai itu bagi kita. Kapan? Di mana? Yaitu di kayu salib. Kayu salib itu adalah perisai Yesus untuk menggagalkan panas si iblis untuk menyerang manusia. Yaitu ketika satu orang Mesias itu yang diurapi itu mau mati di kayu salib. Iblis, panah iblis sudah dipadamkan oleh Yesus Kristus. Amin. Nah ini mau digagalkan oleh Petrus. Enggak bakalan deh terjadi. Oh enggak akan, aku mengasihimu, enggak akan mengalami hal-hal yang kayak gini. Orang yang sudah diselamatkan Tuhan enggak akan mengalami penderitaan, enggak akan mengalami kesusahan, enggak akan. Tuhan Yesus berkata itu batu sandungan. Karena dia berkata setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Yang dipikul, yang kita harus pikul itu adalah perisai kita. Salib kita itu adalah perisai kita. Itu harus kita pikul saudara. Amin. Bukan salib dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memikul salibnya, perisai, yaitu untuk kita semua ketika dia mati di kayu salib. Tapi setiap hari kita harus pikul perisai kita. Apa itu? Salib Yesus Kristus harus ada di dalam kita. Apa itu? Kita juga harus menyalibkan kedagingan kita. Itu adalah perisai kita. Amin. Kalau engkau berjalan tanpa menyalibkan kedaginganmu, itu sama seperti engkau bawa perisai itu kayak bawa keranjang. Tidak ada tudung. Jadi iblis akan langsung bisa memanahmu. Langsung kena ke dagingmu. Langsung kena sasaran langsung. Kok masih sakit? Padahal sudah berdoa, sudah ini, kok masih mengalami kayak gini? Nah, seperti yang kemarin disaksikan oleh Pak Kris. Loh, padahal sudah berdoa loh. Padahal saya sudah berpuasa loh. Saya sudah baca firman loh. Kok masih mengalami masalah? Perisainya apa? Yang kau jadikan perisai apa? Pengetahuanmu kah? Tindakanmu kah? Perbuatanmu? Loh, aku sudah melayani Tuhan loh. Berarti kan perbuatan saja yang kau jadikan perisai. Sedangkan yang harus jadi perisai kita adalah Yesus Kristus di dalam kita. Bukan perbuatan kita. Tadi ingat hubungannya dengan iman. Tanpa perbuatan mati. Tapi perbuatan yang dari mana? Perbuatan yang muncul dari iman Yesus Kristus. Perbuatan yang muncul dari iman, harap, dan kasih. Yaitu perbuatan ketika engkau melayani,
bukan muncul dari hawa nafsumu, bukan muncul dari kebutuhanmu, tapi muncul karena engkau mengasihi Yesus, muncul karena engkau berharap kepada Dia, muncul karena engkau percaya kepada Yesus Kristus. Maka itu menjadi perisai yang terus kau pikul setiap hari. Amin. Makanya banyak yang dikatakan, saya sudah ini loh, saya sudah melayani Tuhan loh, saya sudah berdoa loh, saya sudah baca firman loh, saya sudah berdoa berjam-jam loh. Kenapa mesti terjadi ini? Itu bukan perisai, saudara. Doa puasa kita bukan perisai kita. Baca firman bukan perisai kita. Pelayanan bukan perisai kita. Yang menjadi perisai kita adalah kayu salib, itu menjadi perisai kita. Amin. Ketika engkau mau disalibkan kedaginganmu. Sekarang kalau engkau sudah mati dagingmu, iblis mau manah apa? Ngerti saudara? Tangkap saudara. Kalau sudah engkau tergantung di kayu salib, udah mati, mau dipanah apanya? Tapi kalau setiap hari engkau masih hidup kedaginganmu, ambisimu masih hidup, emosimu masih hidup, keinginanmu, hawa nafsu masih hidup, nah itulah. Mau pakai perisai firman Tuhan, tameng, itu jadi perisai, itu jadi tameng. Firman Tuhan hanya sekedar tameng. Gak ada urapan, gak ada apa-apa. Doa itu hanya sekedar tameng. Ditangkis malah. Kalau ada firman yang gak enak, main itu kayak apa? Perisai yang bulat tuh, cus. Main tangkis, bulu tangkis. Gitu. Kalau firman kena kita, oh itu bukan aku. Tangkis. Giliran sudah terpojok baru, ya namanya hamba Tuhan kan manusia biasa, kan masih juga gak sempurna. Nah itu nangkis lagi, masih main suka tangkis, bulu tangkis. Itu pakai perisai yang bulat itu. Berarti engkau belum pakai perisaimu yang sesungguhnya. Apa? Kayu salib. Ketika engkau mati, itulah perisai. Amin. Sudah gak punya ambisi, gak punya hawa nafsu lagi, gak punya keinginan kedagingan lagi, gak punya sifat-sifatnya iblis lagi. Iblis mau mana apa? Sudah mati kok, mau dipanah apanya? Betul gak? Makanya Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Setiap hari kita harus mikul salib kita, harus mati kedagingan kita. Supaya panah iblis si jahat tidak bisa menembus kita lagi. Amin. Nah itulah tindakan. Itu adalah tindakan iman. Itu adalah perbuatan yang muncul dari iman. Bukan yang kosong. Jadi ketika kita harus mengangkat perisai kita, itu ada tindakan iman. Tindakan iman apa? Percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam apa? Ketaatan. Dengan ketaatan kita percaya. Dan di dalam apa? Kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Nah itulah baru menjadi perisai dalam kehidupan kita. Menjadi suatu tempat perlindungan kita. Menjadi suatu tempat persembunyian kita. Bukan firman ini dibacain. Bukan kita baca ayat ini terus kemudian kita hafalkan, kemudian kita tangkis dengan ayat ini semuanya. Bukan. Iblis tahu firman Tuhan, saudara. Kalau saudara mau main debat-debatan dengan iblis, kalah saudara. Dia tahu firman Tuhan lebih jeli daripada saudara. Orang Tuhan Yesus dilawan dengan firman Tuhan, apalagi saudara. Betul? Dia tahu semua firman Tuhan. Saudara, kali-kali firman Tuhan cuma hanya selintas sepotong-sepotong. Tapi iblis tahu firman Tuhan. Makanya jangan pernah pakai firman Tuhan sebagai tameng. Bisa ngerti? Tapi biarkan firman ini kau makan. Makan terus setiap hari. Sampai firman ini memakanmu. Sehingga kalau engkau dimakan firman, berarti engkau sudah mati. Amin. Kalau engkau dimakan oleh firman, berarti engkau sudah mati di kayu salib. Nah kalau engkau sudah mati di kayu salib, maka tidak ada gunanya. Iblis gak akan memanah engkau. Sudah mati kok mau diapain. Tapi selama kamu masih hidup, kamu mau pakai ini sebagai tameng. Jus, gini, gak akan bisa. Tetap dikejar. Jadi jangan pakai firman Tuhan ini sebagai tameng.
Jangan pakai iman percayamu kepada Tuhan Yesus sebagai tameng, sebagai perisaimu. Jangan pakai pelayananmu sebagai perisaimu, tamengmu. Aku sudah melayani kok. Tidak di menara, di tempat lain, pokoknya aku melayani. Aku sudah melakukan, aku sudah bayar firman perpuluhan, sudah ini, sudah persembahan, sudah ini kok. Itu semua bukan perisaimu. Yang menjadi perisaimu adalah ketika engkau mati di kayu salib. Itulah perisaimu. Amin. Melihat saya kayak mau makan gitu. Tindakan iman kita apa? Percaya kepada Tuhan Yesus dengan ketaatan. Dan di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, itu merupakan perisai. Ya. Banyak orang cuma percaya Tuhan tapi tidak taat. Juga tidak setia. Ketaatan dan kesetiaan itu gak bisa dipisahkan. Harus tetap terus berjalan, taat dan setia, taat dan setia. Seperti kaki kita, kaki kiri, kaki kanan, taat dan setia, taat dan setia. Ini harus terus. Kalau engkau cuma taat saja, berarti kakimu cuma satu. Atau setia aja, nggak bisa. Kaki kita dikasih dua, yaitu ada taat dan setia. Kita harus melangkah di dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan itu merupakan perbuatan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita menerima perisai itu, berarti engkau adalah seorang perjuang, warrior. Amin. Kemudian perisai itu apa? Ada perisai iman. Di dalamnya mengandung iman, harap dan kasih. Itu yang penting, kasih. Karena tanpa kasih tidak mungkin. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dengan kasih itulah kita bisa tetap terus beriman. Sekalipun tidak ada dasar untuk beriman. Tidak ada dasar untuk berharap. Saat ini kita tidak ada dasar. Percaya. Ya mungkin banyak orang juga berkata, kok cuman berdoa saja? Kok cuman berdoa terus? Tapi itu tindakan kita. Itu perbuatan kita. Di dalam berdoa kita percaya. Di dalam berdoa kita taat, di dalam berdoa kita setia. Nah, itu merupakan perbuatan kita. Kita lakukan terus seperti Abraham. Dia tetap percaya kepada janji Bapa. Dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Sekalipun sampai dia lanjut usia, dia tetap percaya. Dan memang akhirnya Tuhan tetap menggenapi janji tersebut. Amin.